Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua, keluarga GPDI El Shaddai Magelang. Kita mengucap syukur kepada Tuhan kembali hari ini, kita dapat menikmati kebenaran firman-Nya. Mari kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan, tentunya dengan menggunakan 365 hari yang mengubahkan dan sesuai pembacaan Alkitab kita hari ini. Dan hari ini kita akan membahas satu kebenaran firman Tuhan di dalam kitab 1 Tesalonika 2, kita akan membaca ayat 2, 8 dan 9. Sekali lagi 1 Tesalonika 2 ayat 2, 8 dan 9. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi sungguh pun kami sebelumnya, seperti kamu tahu, telah dianiaya dan dihina di Filipi. Kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Ayat 8 dan ayat 9. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu, bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi. Sebab kamu masih ingat saudara-saudara akan usaha dan jerih lelah kami, sementara kami bekerja siang malam supaya jangan menjadi beban bagi siapapun juga di antara kamu. Kami memberitakan Injil Allah kepada kamu. Puji Tuhan, renungan firman Tuhan kita pada hari ini yaitu Injil itu sangat berharga. Mari kita akan mempelajari ayat-ayat firman Tuhan yang kita sudah baca dan kita akan menggunakan OIA. Ya, kita akan mengobservasi, ada interpretasi dan aplikasinya. Kita akan terima berkat Tuhan, pesan Tuhan bersama-sama melalui renungan 79 hari ini. Kita akan mengobservasi terlebih dahulu ayat yang kita sudah baca. Ya, jadi perikop ini merupakan isi surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat-jemaat atau orang-orang yang ada di daerah Tesalonika. Nah, dalam pasal ini Rasul Paulus menjelaskan dan memberitahu orang-orang yang ada di Tesalonika tentang cara dia memberitakan Injil di antara orang-orang banyak termasuk di antara mereka. Kemudian Rasul Paulus juga menjelaskan tentang bagaimana dia berperilaku di antara orang-orang Tesalonika. Tentunya perilaku Rasul Paulus adalah perilaku yang baik, sambil dia memberitakan Injil juga disertai dengan perilaku-perilaku yang baik. Nah, Paulus juga menceritakan tentang perjuangannya ya dalam mengabarkan Injil tersebut. Perjuangan tersebut meliputi persoalan dari luar maupun juga dari dalam. Persoalan dari luar yang dia hadapi dalam penginjilannya yaitu berupa penganiayaan, kemudian penolakan, penghinaan yang bahkan terjadi sebelumnya di daerah Filipi. Kita bisa membacanya di ayat yang ke-1. Kemudian sedangkan persoalan dari dalam itu adalah perlawanan terhadap kedagingan dan juga usaha dirinya untuk tetap mempertahankan kehidupan yang saleh. Jadi sebagai seorang penginjil dia pun juga bergumul dalam dirinya supaya dia pun tetap hidup dalam kebenaran, tetap hidup dalam Injil sambil dia memberitakan Injil tersebut. Nah, perjuangan tersebut dilakukan oleh Rasul Paulus itu murni ya, bagaimana ketika dia melakukan pelayanan itu benar tulus, sungguh-sungguh dia kerjakan. Dan Rasul Paulus benar-benar menasehati, memberikan pengajaran-pengajaran firman Tuhan yang sesuai dengan kebenaran itu sendiri kepada siapapun jemaat-jemaat yang dia layani. Dan dia lakukan itu bukan untuk kesenangan dirinya sendiri atau untuk mendapat pujian bagi dirinya sendiri atau ingin untuk mendapat perhatian dari orang banyak semata-mata. Tapi semua Rasul Paulus kerjakan hanya untuk menyenangkan Allah, hanya untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Allah dalam kehidupannya. Nah, Paulus menyampaikan hal-hal ini kepada orang-orang di Tesalonika untuk menunjukkan dan membuktikan bahwa dalam pemberitaan Injil yang dia lakukan walaupun dengan penuh penganiayaan, dengan penuh penderitaan, ya kesukaran, tantangan, tapi Paulus dengan rela, dia siap sedia memberitakan Injil, bahkan jika harus memberikan nyawanya sekalipun, dia akan tetap melayani Tuhan dan melayani jemaat-jemaat dimanapun dia datang. Nah, Paulus juga ingin menyampaikan kepada orang-orang di Tesalonika bahwa dia bersedia berjuang menggembalakan setiap jemaat, terlebih khusus yang ada di daerah Tesalonika dengan segenap hatinya, dengan segenap jiwanya. Ya, seperti seorang ibu yang merawat anak-anaknya. Jadi dengan Rasul Paulus menyampaikan Injil, kemudian mereka percaya,
Rasul Paulus tidak akan meninggalkan mereka begitu saja, tapi Rasul Paulus juga bersedia untuk menggembalakan mereka, membimbing mereka untuk terus bertumbuh di dalam Injil, bertumbuh di dalam iman kepada Yesus Kristus. Nah, itu observasi yang kita bisa temukan dari pembacaan kita pada hari ini. Kemudian interpretasinya, ya dari perikop ini, pelajaran apa yang dapat kita terima? Pelajaran apa yang kemudian menjadi perenungan bagi kehidupan kita? Ya, di sini kita dapat belajar dan menyadari bahwa Injil itu sangat berharga. Melalui perjuangan Rasul Paulus dan juga rasul-rasul yang lain, kemudian ada hamba-hamba Tuhan yaitu misionaris, mungkin pekabar-pekabar atau pemberita Injil lainnya, gembala-gembala, ya, karena beliau-beliau inilah maka kita orang-orang Kristen yang ada saat ini, kita bisa menerima Injil, kita bisa percaya kepada Tuhan Yesus dan bisa berpegang kepada Injil. Semuanya terjadi karena ada hamba-hamba Tuhan yang Tuhan sudah pakai sebelumnya untuk memberitakan Injil itu, untuk menyampaikan tentang Yesus kepada kita semuanya. Sehingga saat ini kita boleh menjadi seorang Kristen, ya, orang yang mengikut Tuhan Yesus. Nah, para pejuang pemberita Injil, mereka selalu berusaha berjuang mengabarkan kabar keselamatan yaitu Injil kepada banyak orang, bahkan di berbagai daerah, di banyak daerah di seluruh dunia ini. Dan dalam proses penyebaran Injil itu, mereka pun mengalami banyak tantangan seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus, banyak sekali penolakan, banyak sekali rintangan yang mereka hadapi, ya. Masalah-masalah itu ada, tidak hanya dari luar, yaitu mungkin penolakan dari orang lain, tidak diterima atau dikucilkan, diusir, tetapi juga masalah itu datang dari dalam diri mereka sendiri juga, ya. Godaan-godaan yang mungkin bisa saja meruntuhkan kekuatan mereka, meruntuhkan sukacita mereka, semangat mereka untuk melayani. Namun pada akhirnya hamba-hamba Tuhan tersebut, mereka tetap berjuang hingga akhir memberitakan Injil ke seluruh dunia, sehingga kita pun dapat menikmatinya hingga saat ini. Nah, semua itu para hamba Tuhan lakukan, ya, dengan penuh sukacita karena mereka menjalankan, memenuhi amanat agung dari Tuhan Yesus secara langsung. Yang terdapat di dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, inilah yang menjadi pegangan bagi hamba-hamba Tuhan. Kemudian mereka bisa mengabarkan Injil dengan penuh keberanian, dengan penuh perjuangan. Karena mereka ingin menjalankan amanat agung Tuhan. Dan setelah kita mengetahui bagaimana peran dari hamba-hamba Tuhan yang sudah dipakai oleh Tuhan luar biasa untuk mengabarkan Injil, kiranya itu kemudian bisa menyadarkan kita, mengingatkan kita, bahkan menyentuh setiap hati kita mengenai betapa berharganya dan betapa pentingnya Injil itu bagi kehidupan kita. Dan menjadi kewajiban bagi kita, suatu keharusan untuk kita menghargai, untuk kita menghormati, untuk kita setia kepada Injil yang sudah sampai kepada kita melalui perjalanan dan perjuangan dari hamba-hamba Tuhan yang begitu luar biasa, yang mereka tetap dengan setia menyampaikannya bagi kita semua. Kita harus memberikan penghormatan penuh bagi Injil, ya, kesetiaan kita bagi Injil, bagaimana kita mau memegang terus Injil itu di dalam kehidupan kita. Nah, kemudian aplikasinya Bapak Ibu, apa yang harusnya kita lakukan terhadap Injil yang sudah kita terima, yang sudah kita percayai? Yang pertama, tentunya kita harus hidup berpadanan dengan Injil. Filipi 1 ayat 27. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Mari Bapak Ibu, Injil yang kita sudah terima itu harus kita hidupi, dan kita harus hidup berpadanan dengan Injil. Berpadanan artinya sesuai, sebanding atau sama. Jadi hidup berpadanan dengan Injil adalah bagaimana kita hidup, bertindak, ya, berperilaku. Seluruh kehidupan kita itu harus sesuai, harus sebanding, harus sama dengan isi dari Injil itu. Atau dengan kata lain, kita harus melakukan Injil atau melakukan firman Tuhan di dalam setiap kehidupan kita.
Itu yang harus kita lakukan terhadap Injil. Kemudian selanjutnya yang harus kita lakukan terhadap Injil adalah memberitakan Injil itu tentunya. Ini adalah tugas kita bersama Bapak Ibu. Mungkin zaman dahulu ada hamba-hamba Tuhan yang Tuhan pakai untuk menyebarkan Injil. Tetapi sesungguhnya tugas ini pun juga menjadi bagian kita semua. Kita juga adalah umat-umat Tuhan yang harus menyebarkan Injil itu. Memberitakan Injil itu bagi banyak orang. Kepada mereka khususnya yang belum menerima Injil. Kisah Para Rasul 13 ayat 47. Sebab inilah yang diperintahkan kepada kami. Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Ya Bapak Ibu, ini adalah satu anugerah yang luar biasa. Bagaimana ketika Allah memilih kita untuk menjadi umatnya. Kemudian Tuhan memberikan anugerah sehingga kita bisa mengenal Dia. Sehingga kita bisa mengabarkan Injil. Sesungguhnya itu adalah sebuah kepercayaan. Dan ini adalah sebuah perintah bagi kita. Untuk kemudian kita pun juga menjadi terang bagi banyak bangsa. Dengan kita menyebarkan Injil Tuhan. Memberitakan juga Injil Tuhan bagi mereka. Ya. Cara kita mengabarkan Injil di zaman ini itu bisa berbagai macam Bapak Ibu. Dan banyak hal yang sering kita lakukan dan itu bisa menjadi sarana kita menyampaikan Injil. Misalkan dengan kita bersaksi, ya kita menyampaikan kebesaran Tuhan ketika kita sedang berbicara atau sedang ngobrol dengan orang lain, apalagi orang yang belum mengenal Tuhan. Atau kita memperdengarkan lagu-lagu rohani kepada orang-orang lain. Kemudian lagu-lagu tersebut bisa memberkati mereka. Atau kita bisa menulis atau bahasa sekarang memposting kata-kata rohani atau hal-hal rohani di media sosial yang itu bisa disaksikan, dilihat oleh banyak orang. Dan yang paling utama tentunya cara kita menginjil adalah dengan menunjukkan kehidupan kita yang baik, yang benar, sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan Injil, sesuai dengan karakter Kristus. Tetapi tidak hanya sekedar menunjukkan, tetapi benar-benar kita hidup di dalam kebenaran itu, benar-benar kita melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan mereka, sehingga itulah yang terpancar keluar dan boleh disaksikan oleh banyak orang, dan itu boleh menjadi satu hal yang memberkati mereka, menjadi bentuk kita menginjil kepada mereka, dan mereka boleh percaya kepada Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, mari kita mau sadari betapa berharganya Injil, firman Tuhan yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Mari kita mau hormati, hargai firman Tuhan. Injil itu selalu dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya melalui renungan firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih bagi Bapak Ibu yang telah mengikuti renungan 79, kiranya dapat menjadi berkat dan kekuatan bagi kita semua. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu atau ingin menceritakan kesaksian, baik mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Mari kita akan mengakhiri renungan hari ini dengan berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan kepadamu buat kebenaran firman Tuhan yang kami nikmati hari ini. Firman-Mu menyadarkan kami, mengingatkan kami tentang betapa berharganya, betapa pentingnya Injil itu di dalam kehidupan kami. Biarlah kami hidup berpadanan dengan Injil dan kami pun mau memberitakan Injil bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati jemaat Tuhan yang ada di GPDI El Shaddai Magelang. Biarlah hidup kami semakin hari kami semakin cinta Tuhan dan semakin setia melayani Tuhan. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada keluarga GPDI El Shaddai Magelang sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kami memuliakan Allah. Terima kasih Bapa, kami terima firman-Mu dengan ucapan syukur dan sukacita dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.